Lo ketemu lagi sama Guntur. Hari ini ada batu asah, ada sharpening stick, sama pisau dapur. Ini pisau dapurnya udah jelek banget tuh, udah nggak pernah dicuci ya kan, nggak pernah diasah. Pisau ini tumpul. Tuh. Pisau tumpul banget. Sekarang kita coba. Aku juga nggak tahu bisa apa nggak pakai asahan ini asahan dua sisi nih. Asahan dua sisi bisa beli di pasar. Mereknya apa aja terserah. Ini yang aku beli apa nih mereknya nih? Tokyo, tapi nggak tahu buatan Jepang bener kah bukan ya kan? Mungkin cuma judulnya aja Tokyo. Kita nggak tahu. Ini sharpening stick yang tutorialnya itu pemakaiannya ada di video sebelumnya. Ini kalau nggak salah kemarin baru beli itu 30.000 harganya. Nah, ini harus basah, ya kan? Jadi sebelum kita pakai direndam dulu nih, tuh, rendam. Berapa lama ngerendamnya? Sembarang. Yang penting biasanya kalau batu ini direndam tuh ada gelembung-gelembungnya, yang minimal paling cepat sampai gelembungnya selesai. Itu artinya udah basah semua batunya. Oke, kita persiapan dulu. Nah, ini batunya udah basah, ya kan? Pertama, pakai dulu sisi yang kasar. Gimana caranya? Pertama, ini kita cara mudahnya ya kan, karena biar semua bisa ngasah. Sama 90 derajat, ya kan? Rebahkan lagi setengah 45. Direbahkan lagi 22 setengah. Karena ini pisau dapur, kita perlu awetnya ya kan. Jangan terlalu tipis sampai di bawah 20 derajat seperti pisau sembelih. Nah, jadi cukup antara 22 sampai 25 derajat. Tuh, gimana ngira-ngiranya? Bisalah dikira-kira sendiri ya kan. 90 derajat dimiringin gini. 45 dibagi 2, 22 setengah. Nah, seperti itulah kurang lebih. Coba sendiri nanti. Oke. Jadi gimana gerakannya? Ada yang bilang harus satu arah, ada yang bilang harus satu arah maju, ada yang bilang harus satu arah mundur, ada yang bilang ini nggak boleh bolak-balik begini, jadi harus begini, terus begini, atau harus begini, terus begini, terserah, ya kan? Semua punya teknik masing-masing. Ini yang ada di videoku, karena ini videoku, ya aku pakai teknikku sendiri. Yang selama ini aku pakai, nggak pernah mengecewakan menurut aku, oke? Jadi pinggirkan dulu, pakai jempol buat ngira-ngira sudutnya ya kan. Kalau mau enak nggak pakai jempol bisa begini juga, tinggal tangannya stabil apa enggak. Oke, yang penting selama perjalanan dari belakang ke depan, depan ke belakang, itu semua mata pisaunya ini kena. Jadi semua ini kena ke batu, dan tangan ini nggak gerak-gerak sudutnya. Nah, itu kuncinya biar cepat. Ntar kalau tangannya gerak-gerak begini-begini, nanti bevelnya di sini itu bentuknya membulat. Itu yang bikin lama. Atau ada yang bilang katanya diasah pakai batu tambah tumpul ya kan ya. Itu mungkin tangannya bergerak-bergerak begini ya kan. Jadi tambah tumpul. Oke. Nah, jadi kalau aku pisaunya ini kan kotor nih tadi nih. Nah, ini tadi bersihin dulu. Bersihin ya kan. Batunya udah yakin basah, kita mulai. Mungkin ada yang terganggu dengan suara gesekan jadi ngilu, bisa sambil di mute. Oke, jadi selama gesek ini mungkin sedikit aja aku ngomongnya. Oke, karena ini pisaunya lebih panjang, jadi bisa kita sambil begini, kemudian nanti yang sini lagi, atau sambil jalan nanti bisa. Mulai ya. Ini tangan ini buat nekan, mastiin kalau semua matanya kena. Jadi pakai dua tangan. Kalau aku caranya begitu. Kalau ada cara lain yang lebih bagus ya silakan. Bikin tutorial sendiri, di sharing gitu kan. Jadi bisa buat perbandingan nanti. Setiap orang punya teknik masing-masing. Yang penting hasilnya tajam. Intinya ngasah pisau tuh begitu. Oke, kita mulai ya. Bismillah.
Oh ya lupa, sebenarnya sebelumnya itu harusnya dipastikan dulu, aku lupa sih tadi, harusnya dipastikan dulu pisaunya pisau lagi, batunya ini rata ya. Nah, karena ini batu baru ya kan, jadi nggak perlu diratain. Nanti mungkin ada tutorial kalau batuku ini sudah mulai jeglong gitu kan, sudah mulai cowak tengahnya, nanti ada mungkin tutorialnya untuk ngelurusin. Tuh. Setelah berapa kali langkah jalan tadi, diperiksa matanya sudah balik belum ke sini. Biasanya tuh ada bur. Nah, ada burnya nggak di sini. Kalau belum ada bur, artinya belum kena, artinya belum nyampe gitu. Nah, dilanjutin, jangan pindah sisi dulu. Dilanjut. Belum ada burnya, nggak apa-apa, dilanjutin lagi. Periksa lagi ya kan, sudah mulai kena. Dibalik apa belum? Ya belum, baru kena sedikit ya kan, tambahin lagi. Ini batunya ini sering-sering disiram air ya, jadi kalau ada bekas-bekas serpihan-serpihan batu yang tergesek sama ini, itu biar hilang. Jadi kembali ke batu awal lagi. Ini karena batunya murah ya kan, ini baru sedikit aja udah tercowak nih, udah mulai jeglong ya. Kelihatan kan sudah mulai jeglong ya kan, baru pemakaian pertama ini padahal ini. Tuh. Ini namanya juga batu murah ya kan, kita maksimalkan yang ada aja. Ini gimana caranya? Jadi kalau aku caranya biar di sini jeglong, di sini belum, ya dibalik berarti pisau dibalik batunya. Mulai lagi. Udah mulai banyak burnya. Artinya kalau sudah mulai burnya berbalik ke sebelah sisi sebelah sini, ini artinya pisaunya sudah kena matanya sudah mulai terpotong. Ini ketika ini matanya bentuknya kira-kira begini nih, digosokin yang sebelah sini kan, nah, nanti jadinya begini dia. Set. Ini nanti yang kita balas dari sebelah sini, jempol yang kiri yang bergerak dari sebelah sini. Jadi waktu di sini yang dibalas, nanti bakal begini lagi dia. Nah, kalau sudah begini, nanti yang sini ini nggak terlalu banyak. Artinya kalau kita rasain dari sebelah sini masih ada bur, bisa dibalik lagi begini. Masih ada bur, dibalik. Nah, nanti sampai burnya itu habis. Kalau burnya habis baru dibalik pakai yang sisi halus. Gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Kita maksimalkan aja dulu yang sini. Bisa pakai satu tangan. Yang penting sudutnya bisa dijamin, bisa dijaga ya, bukan dijamin, bisa dijaga biar stabil sudutnya. Ya, tenaganya nggak terbuang-buang. Nah, ini udah burnya udah mulai balik sini. Oke, kita balik pisaunya.
balik sisi sebelahnya ya. Ada yang katanya tadi begini kan, baliknya tuh begini. Boleh, enggak apa-apa. Cuma karena tangan kiriku ini kurang lincah ya kan, jadi aku membaliknya begini. Boleh ya, boleh dong, kenapa enggak? Cuma karena memang agak susah sih, tapi enggak apa-apa dicoba. Pastikan sudutnya sama ya dengan sudut sebelahnya tadi ya. Bisa dikira-kira, atau kalau mau diukur lagi lebih pasti ya kan, diukur lagi pakai busur derajat itu. Banyak yang jual busur derajat, karena di sini ndak punya ya kan, jadi ya kita pakai kira-kira aja. Baru satu pisau, nah udah jelek betul bentuknya. Nah, sudah begini, tercowok sudah. Baru satu pisau ini. Semoga nggak rusak mata pisaunya. Dicek lagi, sudah balik belum? Oh ini sudah mulai balik nih. Oke, lanjutin. Ambil air dulu. Kurang. Cepat mana kira-kira? Pakai batu asa atau pakai sharpening stick? Ya, kalau sudah jadi mata pisaunya lebih cepat pakai sharpening stick. Cuma karena ini belum jadi ya kan, ya kita bikin dulu berarti mata pisaunya. Nah, ini sudah mulai balik ini. Sudah mulai balik. Kita balik ke awal lagi. Tapi nggak usah terlalu banyak geseknya ya. Tekanannya juga dikurangin, nggak sekuat mekan yang pertama tadi. Oke, sudutnya tetap sama, jangan merubah sudutnya. Burnya pasti pindah nih, nah, kan? Terasa nih, ini burnya pindah lagi ke sisi sebelah sini. Ini kalau dirasain begini ini udah tajam. Tapi karena masih pakai batu yang kasar, ya tajamnya nggak awet. Masih tajamnya tajam bergerigi, dia kayak gergaji. Ini bisa hilang nih burnya. Ya, asal tekanannya pas, hilang burnya. Ini sudah hilang burnya, tapi masih kasar nih kalau bisa diperhatikan. Nah itu, bekas gesekannya masih kasar ya. Oke. Nah, satu lagi, kalau kita
sudutnya stabil ya kan, bilah pisau ini tetap cantik, dia nggak akan tergesek batu yang sebelah sini. Ini tergesek bekas sasahan yang lama ya, bukan tadi. Nah, itu masih cantik kan, artinya rapi di sini bevelnya. Kalau kita sudutnya stabil. Tuh. Kemudian ini burnya sudah hilang, masih nggak setebal bur yang pertama tadi. Baru kita balik, kita pakai yang halus. Nah, ini. Sama, sudutnya dipertahankan, gerakannya kalau aku gerakan tetap sama. Kalau ada yang punya teknik lain, silakan di-share. Nanti walaupun ini pakai asahan halus ya kan, tetap bakal ada bur yang balik ke sini gitu. Nah, ini belum ada, artinya kurang masih. Terus ini ya, sudah mulai ada terasa burnya di sini. Terus dirasain burnya rata ndak, mulai ujung sana sampai pangkal sini. Dimana yang dirasain jempol ini burnya kurang panjang, nah disitu nanti dibanyakin geseknya biar rata. Mulai rata sudah burnya. Lihat, beda ya, ini sebelahnya yang belum digosok di yang halus tadi tuh, masih kelihatan garis-garisnya. Yang ini sudah mulai hilang garis-garisnya ya kan. Kalau sudutnya tepat sama dengan yang tadi, dia nggak akan bikin gesekan baru di pinggirannya situ, artinya bevelnya tetap cantik. Cantik bentuk bevelnya kan, bandingin sama yang sebelah sini nih, yang belum kena batu halus. Tuh, kasar kan. Oke, burnya sudah mulai rata. Kita maksimalkan kerataan burnya. Mungkin kelihatan di sini nih,
Tuh di ujung pisau tuh ada kelihatan yang kayak logam berlipat tuh. Kalau kelihatan ya, susah sih. Itu kelihatan harusnya di sini. Ada terasa nih, kalau dipegang terasa. Kalau dilihat mata mungkin nggak kelihatan. Oke. Lihat nih. Kalau burnya sudah rata, dibalik. Tadi sisi sebelah mana? Begini ya, sekarang begini berarti. Sama, sudutnya harus stabil. Lihat ya, tadi kasar kan, mulai rapi ya. Nah ini burnya mulai berbalik, ke sini. Artinya sudah mulai tajam. Oke, lanjut. Mulai terasa burnya terbalik. Ini sudah mulai berbalik. Kita balik lagi pisaunya. Ini balik lagi nih burnya di sini. Kemudian karena kita cuma punya batu satu ya kan, nggak ada yang tambah halus begitu. Jadi cara ngabisin burnya tanpa bikin bur baru, jangan terlalu ditekan. Gitu.
kalau dirasain begini, ini sudah cukup tajam. Tapi ini masih banyak burnya yang berlipat ini. Kalau dirasain dari ujung gini, ini tajam. Tapi kalau dari bawah gini digesek, ya, ini terasa masih ada burnya. Ini terasa tajam, tapi nanti nggak bakal awet tajamnya, karena yang tajam itu bur. Nanti begitu tergesek sama bahan, burnya hilang, tumpul pisaunya, gitu. Makanya bagaimana kita menghilangkan burnya itu. Sebenarnya kalau punya batu lagi yang lebih halus lagi dari ini, batu alam gitu, atau nanti bisa di finishing stroping kalau punya stroping pakai kulit. Karena kita nggak punya ya kan, tutorial yang pemakai normal. Jadi ya dengan alat dan bahan seadanya gitu. Hasilnya agak beda ya dari yang tadi pertama ya, sebelum diasah, kemudian diasah kasar, kemudian ini diasah halus lagi kan, udah mulai lurus ya, nggak ada bekas garis-garisnya greget-greget itu. Ini rasain gini tajam, coba kita coba dulu. Ini masih ada burnya sebentar, nanti kita coba di kertas. Burnya hilang semua, burnya sudah hilang semua. Dan kalau dilihat nih, bisa dilihat juga sih, dilihat mata gitu, itu ndak ada di situ bekas lipatan-lipatannya. Kalau mau berani dirasain begini, terus sambil digesek, halus enggak? Nah, halus. Atau bisa dicoba di kuku, tegelincir enggak dia? Nah ini kalau sudah nggak tegelincir, sudah cukup. Bisa ya, basah. Oke, kertasnya basah itu Ces ya, kena tanganku basah soalnya. Nah ini lumayan kering ya, masih terasa kasar karena memang batunya kasar, tapi udah cukup bisa menggores ya. Basah. Kertasnya basah Ces. Tuh. Bisa motong, tapi kelihatan tuh bekas potongannya, kasar masih. Karena memang matanya ini, karena nggak di stroping, matanya nggak di stroping, kemudian batunya masih batu ala kadarnya ya kan, tapi udah cukup tajam gitu. Oke. Kemudian karena kita nggak punya stroping, pakai ini ya kan? Seperti di video sebelumnya gitu. Ya. Jadi kalau aku ngasah pisau itu, jadi pakai batu-batu begini aja nih. Terus
aku finishingnya nggak pakai stropping, nggak pakai batu yang lebih halus-halus lagi, karena ini cuma untuk pemakaian dapur ya. Jadi cukup begini aja untuk maintenance-nya. Selain bisa maintenance tajamnya pisau, stick ini juga bisa sebagai finishing gitu. Dirasain lagi, ada nggak kira-kira matanya yang masih terlipat atau masih ada burnya. Sudah cukup. Nah, ini tangan sudah kering, pisau cukup kering ya kan. Coba di kertas, sudah cukup tajam kah ya kan. Oh, lihat hasil potongannya, halus ya kan. Oke, mau ditebas bisa coba. Oke, tebas kertas ya. Oke, bisa dicoba sendiri. Nah, kalau sudah tajam, misal pemakaian normal, maintenance-nya cukup pakai ini. Gitu. Oke, sudah selesai. Ini sudah rapi. Nah, untuk harga pisaunya jangan tanya ya, aku nggak tahu ini harga pisaunya berapa, soalnya bukan aku yang beli. Nih mereknya tuh itu semir sepatu apa ini kah. Oke, satu pisau berhasil tajam lagi sudah. Oke, kalau punya teknik lain, punya cara lain, silakan di-sharing. Oke, yang saya contohkan tadi, yang aku contohin tadi, itu teknik yang selalu aku pakai buat najamin pisau. Gitu. Oke, cukup. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen kalau ada yang mau ditanyakan, atau mungkin gerakanku ada yang salah, ada yang nggak cocok ya kan. Silakan. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.